Kenapa sih kalau misalkan ada cacat tuh nggak dilakukan recall? Kenapa sih mereka nih pabrikan nih kayak tabu banget? Begini, yang namanya recall itu. Halo Let's, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kobayoga Sena di sini. Let's. Kali ini kami mau ikutan bahas dan beropini untuk pribadi ya, yaitu terkait rangka atau sasis ESAF yang lagi rame banget di jagat maya terkait produk dari Honda tentunya ya kan. Rangka ESAF kan emang punyanya Honda. Jadi apa ya, kami ingin beropini sepemahaman ya, sejauh pemahaman KB terkait produk ini. Jadi apabila nanti ada yang kurang atau misalkan salah, tolong dikoreksi dan direvisi biar kita belajar bareng gitu ya, wawasannya nambah-nambah bareng gitu. Oke, yuk. Yang namanya rangka ESAF nih Let's, rangka ESAF itu pertama kali dibuat atau diciptakan oleh AHM itu ya pada skutik mereka, yaitu Honda Genio 110 di tahun 2019, tepatnya bulan Juni. KB dan beberapa blogger juga, kalau nggak salah influencer ya, media lah pokoknya, pada bulan itu di 2019 semuanya ngetes. Dan memang pada dasarnya rangka itu diciptakan untuk city riding, maksudnya untuk penggunaan dalam kota, lebih ke sana ya. Makanya dia dibuat ringkas, dibuat ringan tapi kokoh. Kokohnya itu, definisi kokohnya adalah dalam menyangga atau menopang si motor itu sendiri ya, Genio berarti gitu kan. Nah kemudian di tahun 2020 rangka ESAF ini dipakai atau dikembangkan lagi pada Honda Beat ya, itu Honda Beat yang ya pokoknya yang lahir tahun 2020 lah. Kemudian setelah itu, setelah Honda Beat dan Beat Street ya, setelah Honda Beat dan Beat Street barulah dipakai di yang namanya Honda Scoopy gitu. Nah, jadi memang ada 3 di awal tuh ya Let's ya, itu Honda Scoopy, Honda Genio dulu, kemudian ke Honda Beat, dan kemudian baru ke yang namanya Scoopy. Nah kemudian pada 160 series dibuat ya, satu-satunya yang menggunakan rangka ESAF itu hanya Honda Vario 160. Jadi di luar 4 itu ya, itu nggak ada yang pakai ESAF. Cuman sekali lagi catat ya, Genio, kemudian Beat, Scoopy, dan Vario 160 yang pakai ESAF. Bukan berarti rangka Genio, Beat, dan Scoopy itu sama dengan Vario, enggak. Yang sama itu cuma 3 yang KB tahu ya, yang benar-benar plak-plak gitu ya. Rangka Genio dipakai sama rangkanya Beat, dan kemudian rangkanya Scoopy, itu 3. Tapi pas ke 160 ke Vario, cuman teknologi ESAF-nya aja yang digunakan atau yang diterapkan. Sementara bentuk rangkanya atau besar rangkanya ya bukan rangka Genio, tapi rangka khusus atau dalam menopang bentuk dan dimensi dari Vario 160 gitu. Jadi nggak bener-bener sama itu. Yang sama cuma 3 ya, sekali lagi, 160 beda. Jadi penerapan atau teknologi ESAF-nya aja yang sama, yang disebut ESAF gitu. Jadi Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi belakangan ini kan emang lagi viral ya, yang namanya kasus rangka itu karatan atau kropos, kasus rangka motor-motor Honda ya, terutama yang ESAF gitu kan. Ini gimana dan apa yang harus dilakukan oleh AHM, dan konsumen juga harus gimana gitu kan. Oke, kita telah satu persatu ya Let's ya. Ini opini KB ini bukan berarti itu benar-benar 100% benar, tetapi ini lebih kepada sharing yang KB tahu, yang KB hafal. Mungkin kalau penonton atau Let's ada yang lebih paham soal ini, silakan di kolom komentar kita ikut diskusi gitu kan. Right. Jadi kalau kita ngelihat rangka ini, si Honda ini kan memberikan garansi selama 1 tahun atau 10.000 km ya, 10.000 km atau setahun, mana duluan yang tercapai. Cuman ya yang namanya teknologi itu kan kadang-kadang mencoba untuk membuat sesuatu yang pas gitu ya, dari sisi durasi maupun durable-nya gitu. Jadi kalau kita ngomongin standar
KBE sih cukup yakin yang namanya pabrikan mau itu apapun gitu ya, ini kita ngomongin pabrikan sepeda motor gitu, Honda pun gitu ya pasti sudah memperhitungkan hal tersebut gitu. Nah masalahnya yang nggak bisa dikontrol oleh kita, oleh pabrikan juga gitu ya, dan kita juga mungkin sebagai pengamat yang nggak bisa kita kontrol itu adalah ini kan unit, mau dia Honda Beat, mau dia Genio, mau dia Scoopy, dan juga terakhir Vario 160 itu kan banyak banget yang beli gitu ya, banyak banget yang pakai, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Bandung, nggak cuma di Surabaya, intinya seluruh Nusantara tuh motor itu kemana-mana gitu kan. Dan kita juga nggak tahu mereka ini, konsumen ini tinggalnya di mana, apakah di pesisir, apakah cuma di perkotaan, atau jangan-jangan cuma di pedesaan. Di pesisir itu maksudnya pesisir pantai gitu ya, kita kan nggak pernah tahu, kita nggak bisa kontrol hal-hal seperti itu Lats. Dan juga kita yang nggak bisa kontrol itu adalah perlakuan setiap owner terhadap motornya gitu kan. Ada yang benar-benar digunakan sebagai motor perang, dalam arti yang memang gue beli pokoknya yang paling murah, yang terjangkau buat gue, mau itu cash mau itu kredit, yang penting gue mampu ya kan. Jadi tipe itulah yang gue beli gitu. Dan itu jadikan sebagai motor perang yang ya anggaplah misalkan benar-benar dipakai doang lah, servis juga mungkin jarang gitu ya, boro-boro dimandiin, pokoknya gue mau pakai aja titik A titik B gitu kan, atau keliling kota atau manapun gitu. Terus bebannya juga mungkin dia buat ngangkut karung beras mungkin gitu ya, atau misalkan padi, atau misalkan dia sebagai kurir yang emang bawaannya banyak ya. Maksud KB itu hal-hal seperti itu kita nggak bisa kontrol gitu kan. Bukan berarti nyalahin owner, karena kita ya itu kan yang punya motor itu kan mereka sendiri yang beli gitu ya, duit mereka. Kita nggak bisa yang kayak ya lo jangan begini, lo jangan begitu, ya terserah gue lah, duit gue yang beli, kena kok lu ngatur. Nah kan nggak bisa kayak begitu ya. Nah jadi intinya adalah akan sangat tergantung sih memang dari sisi daerah atau lokasi dan juga perlakuan si owner. Bukan berarti KB nyalin konsumen ya dan membela pabrikan, enggak kayak gitu. Ini cuman apa sih namanya, melihat dari dua sisi ya. Nah itu kalau dari sisi konsumen yang nggak bisa kita kontrol. Kalau misalkan dari sisi pabrikan sih KB melihatnya ini Honda ini harusnya memang bisa menelaah lebih dalam, dan emang ini udah keburu viral sih ya. Dan namanya viral itu nih, apa yang namanya viral itu kan emang tergantung istilahnya law of large number, jadi hukum jumlah banyak. Maksudnya begini, semakin banyak suatu produk, suatu unit, dan ada kesalahan sedikit aja atau misalkan kebobrokan sedikit aja, itu akan sangat cepat terdeteksi gitu. Hukumnya emang udah kayak gitu, mau di barang apapun gitu ya, karena ya sifatnya yang masif gitu. Beda kalau misalkan yang beredar unitnya cuma sedikit, ya karena sedikit mau viral kayak gimana gitu, barangnya nggak banyak. Nah, jadi dari sisi viralnya ini yang KB maksud adalah seperti itu, karena ini emang jumlahnya tuh unit si Genio, Beat, Scoopy, Vario itu emang jumlahnya masif banyak. Jadi memang pada saat ada insiden atau misalkan ada sesuatu yang buruk, itu akan sangat dengan cepat menyebar gitu kemana-mana dan jadi viral intinya begitu kan. Nah mencoba untuk menyambung atau merespon komentator baik itu di Instagram terutama ya, dan juga di blog KBY gitu. Ini harusnya HM recall nih, HM itu harusnya langsung memanggil unit-unit itu. Nah ini Lats yang harus kita pahami dulu tentang definisi dari recall, terutama di Indonesia ya, di Nusantara ya. Recall itu kan sebenarnya suatu bentuk tanggung jawab pabrikan terhadap konsumen, terhadap produk yang mereka buat untuk konsumen ya kan. Apabila misalkan memang ada error atau cacat produk lah, defect gitu misalnya ya, itu memang kewajiban pabrikan untuk memanggil atau recall kembali produk-produknya yang sudah tersebar untuk diperbaiki gitu ya kan. Kalau bisa diperbaiki, misalkan harus diganti. Itu adalah definisi recall sendiri ya. Nah tetapi untuk kasus sepeda motor nih, dunia sepeda motor ya, di Indonesia itu pabrikan motor itu agak-agak kapok gitu melakukan recall, karena memang untuk kelas sepeda motor sendiri recall itu kayak yang tabu banget gitu. Kayak kalau suatu produk udah kena recall tuh kayak yang
apa ya, kayak yang jelek, bobrok gitu kalau udah kena recall. Padahal sebenarnya nggak juga gitu, meskipun memang harus diakui ya memang ada yang salah, memang ada yang cacat gitu. Itu kan bukan berarti semua produknya jadi bobrok. Nah, mindset itu yang ditakuti oleh banyak produk dan merek di Indonesia gitu, mau merek apapun lah gitu kan. Nah, dan juga kalau kita bicara soal recall, AHM nggak pernah recall misalnya gitu. Pernah, ada, silakan dicek di Google, ada kok itu. Kami juga udah pernah bahas, ada di kobayogas.com, silakan dicek, dicari recall. Honda recall, Honda Vario ada, CRF ada, CB juga kalau salah ada. Nah, tapi kalau kita runut ke belakang, memang untuk produk-produk yang local pride alias yang memang biasanya dijual khusus di satu negara atau mungkin hanya regional di beberapa negara aja, Asia misalnya atau Asia Tenggara, itu jarang banget yang benar-benar dilakukan public recall ya. Nah, public recall ini maksudnya adalah melakukan pemanggilan unit atau produk melalui media massa atau apapun bentuknya itu ya. Kalau dulu mungkin koran, sekarang ke internet gitu kan. Itu yang namanya public recall. Nah, ketentuan di Indonesia ini sejauh yang kami tahu ya, silahkan dicek ya gambar-gambarnya ini. Oke, bisa dilihat kami udah bahas. Ketentuan recall sendiri itu di Indonesia tidak mewajibkan adanya public recall. Ya, public recall itu yang seperti tadi KB sebut, harus mengumumkan gitu, harus mengumumkan secara publik ke media massa. Itu tidak ada ketentuannya, cuma dikasih opsi aja. Boleh public recall, boleh silent recall. Yang penting tanggung jawabnya nyata. Nah gitu. Nah, untuk kasus barang-barang di Indonesia yang katakanlah kita tahu gitu ya, ada cacatnya atau ada bobroknya, bukan bobrok ya pokoknya ada cacatnya, ada defectnya lah gitu ya. Itu rata-rata kalau yang barangnya local pride itu tidak dilakukan public recall. Ya nggak tahu sih kenapa ya, kita sebut aja ya banyak lah ya, nggak cuma sayap doang sih ya, Terputala juga, terus S juga, logo S juga begitu. Jadi ya contoh yang local pride misalkan, aduh mohon maaf ya KB nyebut tipenya ya, karena mungkin ntar daripada salah-salah ya, misalkan kayak Beat, ini kan yang lokal ya, Beat, Scoopy, terus Genio tadi gitu kan, Vario gitu, Vario 125 segala macam. Itu kalau dari sisi sayap. Kalau misalkan yang Terputala itu ya sebutlah Fiction, kemudian Mio series, Mio GT, Mio apapun gitu, Nmax, Lexi, Aerox gitu ya. Itu produk pada dasarnya namanya nama global, tapi beberapa produk memang dibuat khusus di sini dan di beberapa negara tetangga aja. Nah, itu kalau ada yang defect yang nggak dilakukan public recall, mereka melakukan rata-rata silent recall atau underground gitu. Nah, kemudian menyusul soal recall, kenapa sih kalau misalkan ada cacat tuh nggak dilakukan recall? Kenapa sih mereka nih, pabrikan nih kayak tabu banget? Begini, yang namanya recall itu Lats, itu nggak semudah kita misalkan beli makanan di warteg, terus pas mau makan, iya ada kecoa gitu kan, iya ada cacing, oh ada rambut, terus komplain, diganti dong sama yang punya wartegnya gitu kan. Terus kita misalkan protes, wah itu tuh berarti makanannya satu panci semua tuh udah nggak bener tuh, udah tercampur, udah nista, terus dibuang. Bisa, itu mudah gitu kan. Tapi kalau level pabrikan nggak kayak gitu, Lets. Yang namanya recall itu mereka kayak punya rasionya sendiri lah. Misalkan yang beredar itu ada 100.000 unit di Indonesia gitu. Nah, mereka tuh ngitung rasio cacatnya itu berapa sih? Rata-rata sih 5%. Ya. Jadi kalau misalkan sudah mencapai 5% atau lebih, baru itu yang akan dilakukan yang namanya recall. Tapi kalau masih di bawah angka 5% itu dari seluruh unit, misalkan 100.000 ya, kalau 100.000 5%-nya berapa? 5.000 ya? Benar nggak sih? Segitu ya? Iya. Matematika gue merah coy. Ya anggaplah 5.000 unit dari 1.000, nah itu berarti udah masuk 5%. Itu harus secara hukumnya atau secara peraturannya itu sudah harus dilakukan yang namanya recall, mau itu public recall ataupun silent recall, itu bebas gitu. Jadi nggak gampang, maksudnya nggak serta-merta ada yang ketahuan cacat 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 unit recall, nggak gitu, nggak semudah itulah. Nggak,
melakukan recall tuh nggak, rasionya nggak kayak begitu, atau syaratnya tuh nggak kayak begitu. Nah gitu. So yang KB bisa sarankan ke teman-teman gitu ya, ke LAT sekalian, para penonton yang ada di sini, itu adalah kalau kalian memiliki produk-produk tersebut yang KB sebut tadi ya, Genio, Beat, Scoopy, Monevari 160, 4 model itu, dan merasa nggak nyaman atau merasa nggak aman dengan kondisi viral rangka ESAF tersebut, silahkan hubungi yang namanya Astra Honda Care ID. Itu KB sebut di sini ya, Honda Astra Care ID. Astra Honda Care ID itu memang mereka divisinya, tugasnya adalah merespon klaim atau komplain dari para konsumen. Gimana ya, pokoknya si pabrikan ini memang harus melakukan investigasi lebih dalam, karena KBI pun setuju sebagai konsumen juga gitu ya. Kita beli motor ini kan atau kendaraan ini kan sebenarnya nggak murah juga gitu ya. Mungkin beberapa orang memaksakan diri untuk membeli gitu. Tapi kalau dapat barangnya yang kurang durable ya mungkin kan akan kecewa gitu. Kok KBI pribadi sih hanya mencoba mencerna aja sih. Kalau sistemnya mungkin ya, pembuatannya lah ya, pembuatannya itu sih udah sesuai standar, karena kan semua pabrikan pasti punya standarnya gitu kan. Kemudian pastinya ada lubang pembuangan yang kalau misalkan kesiram air, baik itu hujan ataupun dicuci, dia harusnya kebuang. Nah, apakah di situ salahnya? Ya KB nggak tahu gitu ya. Atau di materialnya, bisa jadi KB juga nggak tahu juga. Tapi ya pastinya sih kalau pembuatannya KB sih udah cukup yakin, apakah udah cukup yakin bahwa itu udah sesuai standarnya gitu. Gitu let's. Jadi mudah-mudahan gak ada yang lewat. So kalau ada yang lebih paham segala sesuatunya tentang ESAF dan kenapa-kenapanya, silahkan di kolom komentar. Gitu let's. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.